ini aku harus melintasi gurun pasir. Aku tidak ingin alasan. Aku ingin harta karunku. Ada di sini, bos. Mengesankan. Kau hebat juga, Gup. Jangan kacaukan ini. Dengar anak-anak, bekerja untuk jenius yang jahat kadang-kadang sedikit menyebalkan. Begitulah. Oh tidak. Semua baik-baik saja? Ya, tapi gue berhasil kabur. Oh tidak, mereka kabur. Oh, kalian pasti bercanda. Menyerah saja, Gup. Kau sudah kalah. Dadah. Serahkan bayi Eko itu. Dadah, jurang. Pegang tanganku. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mau ditolong Kadet. Oh, tadi itu hampir saja. Kau menyelamatkan aku. Bayi Ekonya telah aman bersamaku. Kerja bagus, Abi. Jadi kau akan memarahiku sekarang? Hah? Memukulku seperti nyamuk? Apa maksudmu? Menghukumku selama-lamanya? Itu tidak sesuai dengan etika kadet. Hah? Kau mengacaukannya, kan? Cepat kembali agar aku bisa memarahimu, memukulimu. Tidak memarahi? Tidak memukul? Etika kadetmu itu sepertinya tidak buruk juga. Gup, Gup, dia berani mematikan teleponku? Yo, Dia berani melawan perintahku? yo, Apa aku baru kehilangan murid konyol kesayanganku? yo. Tidak bisakah kau menjawab selain dia? Tidak. Jika gue pikir dia bisa meninggalkan kita, dia harus rasakan akibatnya. Ayo, Grong. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Apa aku baru kehilangan murid konyol kesayanganku? Iyo. Tidak bisakah kau menjawab selain dia? Tidak. Jika gue pikir dia bisa meninggalkan kita, dia harus rasakan akibatnya. Ayo, Grong. Menurut Bada, dia teman kita ingin belajar tentang etika para kadet. Tim, kalian harus membimbing teman kita dengan cara hidup kadet. Melindungi, membantu, menemukan, menjelajah, keberanian, dan cinta. Yoza? Aku sarankan kau perhatikan dengan baik, karena kau belajar dari kadet terbaik. Baiklah semuanya, berdasarkan jadwal hari ini waktunya untuk... Tidak. Aku akan dimarahi. Sepertinya kau butuh bantuan. Tunggu, kalian tidak akan memanggilku badut ceroboh, kan? Tentu tidak.
semua pernah melakukan kesalahan. Dan Kadet suka menolong. Aku tidak ingin semua orang tahu, tapi ada perasaan hangat dan bersinar di hatiku. Grong, apa yang kau lihat? Cupcake? Cupcake! Dasar badut ceroboh, biar ku lihat. Cupcake? Tawa? Apa yang salah dengan cupcake? Diamlah, aku sedang berpikir. Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Kalian pasti bercanda. Oh, kalian pasti bercanda. Aku pasti bisa. Kalian semua pasti bercanda. Aku merasa kehidupan Kadet ini agak berbeda dari harapanku. Hah? Oh, Mama, itulah yang aku harapkan. Tidak secepat itu, Tuan yang bersemangat. Aku hanya... Apa kau mau ikut jalan-jalan bersama kami? Siapa? Aku? Oh, mengendarai kendaraan lem Eko adalah bagian penting dari menjadi Kadet. Oh, baiklah. Tapi kau tidak akan bisa mengendarainya jika tidak belajar dan tidak bekerja keras. Oh, para Kadet sangat menyukai kerja keras ya. Tentu saja. Dan buku ini punya bagian lampiran mengagumkan pada aplikasi elektromagnetik. Mungkin sebaiknya kita simpan integrasi arus untuk nanti. Benar. Selamat membaca. Kau pasti bisa, Gup. Ingin tahu bagian penting lain dari etika Kadet? Apa itu? Pantang menyerah. Bagaimana bisa gue berteman baik dengan Kadet menyebalkan itu? Aku tahu, dia memang tidak tahu diri. Atau ini memang kesalahanku. Tidak. Kau benar. Atau menurutmu selama ini aku terlalu keras padanya? Sekali. Benar, Grong. Masalah Gup ini susah sekali. Ide bagus, Esmi. Pantang menyerah. Seberapa sulitnya ini? Para Kadet saja bisa melakukannya. Hanya butuh sedikit membaca. Sudah cukup. Aku menyerah. Karena aku sudah gagal, kenapa tidak sekalian saja? Aku harus mengakuinya, Bada. Gup sebenarnya cukup keren. Kurasa Crumble paling mengesalkan bisa memiliki hati yang baik. Ya, kalian benar. Aku akan pergi dan membantu dia untuk belajar. Gup! Gup! Bagaimana dengan etika Kadet? Kau sudah sejauh ini. Bagaimana ya? Aku rasa aku lebih hebat menjadi jahat. Ayo. Ini terlalu berbahaya, Gup. Kau bahkan belum menyelesaikan latihanmu. Siapa yang butuh latihan? Naluriku jauh lebih hebat. Kita lihat apakah kalian bisa menghadapi ini. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol.
M-Green Madu Hijau. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. M-Green, rajanya madu hijau. Ini terlalu berbahaya, Gub. Kau bahkan belum menyelesaikan latihanmu. Siapa yang butuh latihan? Naluriku jauh lebih hebat. Kita lihat apakah kalian bisa menghadapi ini. Memang itu tujuanku. Gub, hentikan. Berhenti. Tunggu dulu. Oh tidak. Kau menyelamatkanku, Gub. Ya, sepertinya begitu. Akhirnya kau sudah belajar sesuatu. Iya, terserah. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tidak ingin reputasiku rusak. Sampai jumpa, Kadet. Kau tidak apa-apa, Bada? Aku baik, Mimi. Gub sudah mengecewakan kita. Sepertinya dia tidak belajar apapun. Dia belajar sesuatu. Bahkan kita juga belajar dari dia. Kita belajar dari Gub. Kau pasti bercanda. Kau itu Rama. Aku ini Rama. Kau tidak boleh memarahi. Aku tidak boleh memarahi. Selalu kendalikan dirimu. Aku selalu kendalikan diriku. Aku merasakannya, Grong. Aku berubah. Aku terlihat berbeda, kan? Oh, apa yang terjadi dengan wajahmu? Ini senyuman, Grong. Hai, kawan. Gub, kau kembali. Sulit dipercaya bahwa aku rindu untuk memarahimu. Siapkan dirimu untuk belajar seumur hidup. Mulai dari mana? Pertama, kau mengacaukan Eko yang kau bawa dan mematikan teleponku. Lalu, kau buat kami menjelajahi badanamu untuk mencarimu. Dan kau ada di mana? Makan cupcake dengan kadet lucu yang menyedihkan. Cupcake! Kadet! Kau tahu apa yang kurasakan? Ku beritahu, menyedihkan. Ya, tidak ada tempat seperti rumah. Dan satu lagi. Get ready, get set, just wait here, not yet. Okay now, get set, let's go and get the pet wet. Let's get the pet wet, let's get the pet wet, let's get the pet wet now. Let's get the pet wet, let's get the pet wet, let's get the pet wet now. Ready, set, get the pet wet. Fill the balloon with the water jet.
sunny day. Mimi has a surprise for the penguins. What is in the trunk? Asks Curly. Tell us, Mimi, please. I'll give you a hint, says Mimi. First guess, then you can see. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthy, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthy dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthy ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthy solusinya. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. In my trunk, you will find things that you can wear. Not on your hands, not on your feet, but on your head up there. Hats, says Pogo. Hats, says Jess. Yes, says Mimi. Let's get dressed. I have a hat for everyone. Guess with me. It's so much fun. For Pogo, I have a hat of gold. He rules a city that's very old. It's a crown. Wow! Pogo is a king. For Curly, I have a hat that's green. He roars and flies and is very mean. It's a monster hat. Wow! Curly is a dragon. Roar! Jess's hat is blue and tall. It's the most pretty hat of all. It's a princess hat. Wow! Jess is a princess. Wow! My hat, says Mimi, is strong and gray. It keeps me safe when I save the day. It's a helmet. Wow! Mimi is a knight. Now, says Mimi, we are ready to play. What kind of game would be fun today? I know, says Curly. Just take a look. We can act out a story from my favorite book. Curly turns the page and starts to read. Now they have everything they need. They turn the story into a play. Perfect hats for a perfect day. If everyone helps each other, we're stronger when we're together. If everyone helps each other, we're stronger when we're together. A police
Hai, adik-adik bintang kecil, apa kabar? Hari ini Kak Ojan senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik bintang kecil. Apalagi hari ini tuh cerah banget. Di tempat adik-adik cerah juga nggak? Di sini mataharinya bersinar sangat terang, sampai-sampai banyak orang yang berlindung di bawah pohon. Ya, coba kita bikin matahari, tangannya begini. Twing. Ya, mataharinya bersinar sangat terang. Kalau hujan, tangannya begini. Kalau angin, badannya bergoyang. Wow. Angin bertiup kenceng. Wow. Dan kalau hujannya deras, biasanya disertai dengan petir. Kalau Kak Ojan bilang petir, kita semua begini. Duer! Kaget nggak? Coba ya. Matahari. Flik. Hujan. Shhh. Angin. Petir. Duer! Teman-teman kaget nggak? Sekali lagi yuk. Matahari. Twing. Angin. Hujan. Matahari. Twing. Hujan. Angin. Oh, petir. Nah, teman-teman, tahu nggak? Ketika musim tidak menentu seperti ini, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ada petirnya, kita harus siap-siap keluar rumah, membawa peralatan seperti payung ataupun jas hujan. Nah, tahu nggak? Ada nih orang yang kalau meminta kita memakai sesuatu, ada yang melakukannya dengan memohon, ada yang suka memaksa. Pernah nggak kamu memakai sesuatu atau melakukan sesuatu dengan dipaksa? Kata bapakmu, itu cepat, makan cepat. Itu namanya dipaksa. Tapi ada juga ibumu mungkin tidak suka memaksa, tapi melakukan sesuatu dengan memohon. Kata ibumu, ayo deh kita makan. Tolong bantu ibu ya. Tolong tutupkan pintunya. Kak Ojan mau tanya, kamu lebih suka dipaksa atau dimintai tolong? Iya, kita semua lebih suka dimintai tolong atau dipohon namanya. Orang yang melakukannya namanya memohon. Biasanya memohon ini menggunakan kata tolong. Tolong bantu aku dong. Tolong tutupin pintunya dong. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar perbedaan antara memaksa dan memohon. Jadi, jangan kemana-mana. Setelah ini Kak Ojan akan cerita tentang perumpamaan orang yang memaksa dan memohon. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis
untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa Yahut. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Dulu kala matahari dan angin mereka berteman dengan baik. Matahari berada di atas, menyinari bumi, dan angin membuat bumi tidak terlalu panas dengan sinar matahari. Matahari dan angin sewaktu-waktu akan ngobrol. Nah, pada suatu hari mereka berbicara. Kata angin, "Hai matahari, seru sekali sepertinya menjadi kamu. Kamu berada di atas sana dan terlihat sangat gagah. Cahayamu bisa membuat orang silau. Hebat." Kata matahari, Oh, tidak. Kamu juga hebat, angin. Kamu membuat bumi terasa sejuk untuk ditinggali. Angin, kau juga disukai orang-orang, manusia-manusia, dan hewan-hewan. Kamu membuat manusia bisa bermain layang-layang. Angin, kamu juga membuat kapal-kapal berlayar. Itu sangat hebat. Aku tidak merasa sehebat itu perasaan. Aku hanya bertiup ke utara, ke selatan, ke barat, dan aku tidak memiliki tempat. Sementara kamu dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lain. Kamu hebat. Nah, teman-teman, matahari dan angin suka sekali saling memuji antara mereka. Namun, hari berganti hari, waktu berganti waktu. Mereka kadang-kadang juga bisa saling berkompetisi atau berlomba. Suatu hari, iseng-iseng matahari dan angin sepertinya ingin membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Angin membuka pembicaraan terlebih dahulu. Kata angin, "Matahari, sepertinya kita perlu mencari tahu siapa yang lebih hebat di antara kamu dan aku." Oh, aku merasa itu tidak terlalu perlu. Oh, tapi menarik juga. Ya, seperti misalnya ya, aku kan
bisa mengendalikan kapal-kapal. Aku bisa membuat ombak di lautan. Aku bahkan bisa menumbangkan pohon-pohon yang besar hanya dengan tiupan saja. Aku pikir itu sangat hebat ya. Bukankah kamu memikirkan hal yang sama? Kata Matahari. Oh, itu hebat sekali. Kamu hebat, tapi ya tidak terlalu hebat. Aku juga bisa. Hei, untuk itulah sepertinya kita perlu berlomba. Bagaimana kalau kita membuktikan siapa yang lebih hebat di antara aku, angin, dan kamu, matahari? Oh, boleh juga. Lalu, ketika mereka sedang berdialog seperti itu, ada seorang laki-laki yang berjalan mengenakan mantel musim dinginnya dan mengenakan topi di kepalanya. Laki-laki itu berjalan sendirian di taman. Melihat itu, angin berkata kepada matahari, "Nah, coba lihat. Di bawah ada seorang laki-laki sedang mengenakan jaket musim dinginnya dan topi. Tahu nggak? Kehebatan angin adalah aku selalu bisa memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu. Aku bisa memaksa pohon untuk tumbang. Aku bisa memaksa kapal-kapal untuk tidak dapat bersandar di pelabuhan. Aku bisa memaksa layang-layang untuk terbang tinggi dan putus. Kekuatan memaksaku memang tiada duanya." Kata matahari. Oh, memaksa memang kehebatanmu. Aku pikir itu tidak terlalu bagus. Karena kadang-kadang memohon itu lebih baik, angin. Hah? Memohon? Memohon adalah kata-kata yang lemah. Itu tidak kuat. Sedangkan kita akan membuktikan siapa yang lebih hebat dan lebih kuat. Memohon itu tidak kuat dan memohon itu tidak hebat. Angin bersikeras, adik-adik. Dia pikir memaksa itu adalah simbol kehebatan. Memaksa adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Kata matahari, "Oh, baiklah. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan?" Kata angin, "Nah, sekarang lihat ya. Di bawah ada laki-laki itu yang tadi aku bilang. Aku akan memaksanya melepaskan jaket musim dinginnya. Juga topinya hanya dengan tiupan." Oh, silakan. Lalu, angin memulai duluan. Dia bertiup dengan kencang ke arah laki-laki yang berjalan di taman itu. Tiupannya begini. Gimana teman-teman? 1, 2, 3. Mendapat tiupan angin, laki-laki yang berjalan sendirian di taman itu lalu memegangi jaket dan topinya. Dia bilang, aduh, angin bertiup nih. Aduh, jaketku tidak boleh lepas. Aku harus memegang lebih erat. Topiku juga. Rupanya ketika angin memaksa laki-laki mempertahankan jaket dan topinya. Dia bilang, dia malah memegangi jaket dan topinya. Aku akan memaksa lagi. Ayolah, lepaskan jaket dan topimu. Aku harus memegangi jaket ini. Topinya juga. Anginnya makin keras. Tapi aku tidak bisa dipaksa. Rupanya paksaan angin dijawab oleh laki-laki itu dengan memegang jaket dan topinya, teman-teman. Matahari yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan tertawa. Lucu sekali paksaanmu. Hei, kamu jangan menertawakan aku. Aku akan memaksanya lebih keras. Lihat ya. Maka sang angin siap-siap untuk meniup angin yang lebih kencang lagi. Dia bilang, "Sekarang aku memaksa kamu, lepaskan jaket dan topimu." Angin bertiup lebih keras ke arah laki-laki itu, teman-teman. Dan laki-laki itu semakin angin memaksanya, semakin erat tangannya memegang jaket dan topi. Anginnya sangat keras.
Topinya mau jatuh, tapi aku tidak boleh melepaskannya. Dan dengan 3 kesempatan, si Angin tidak berhasil memaksa jaket dan topi laki-laki itu untuk lepas. Angin pun selesai. Dia bilang, kali ini aku gagal. Sekarang giliranmu, kata Matahari. Baiklah. Sekarang aku akan memohon kepada dia untuk melepaskan jaket dan topinya ya. Hei, sebentar. Kamu serius? Aku yang memaksa saja gagal untuk melakukannya. Apalagi kamu melakukannya dengan memohon. Itu hal yang konyol. Tidak ada yang bisa berhasil dengan memohon. Matahari berkata lagi, ya, tapi kan ini sekarang giliranku, jadi kau diam saja. Maka Matahari mulai memancarkan sinarnya yang terik ke arah laki-laki itu. Sang laki-laki berkata, oh, anginnya sudah tidak ada. Hampir saja jaketku lepas, topiku juga miring. Wah, matahari hari ini bersinar dengan terang dan nyaman sekali di kulitku. Kata Matahari, hai laki-laki yang baik, aku mohon lepaskan jaket dan topimu ya. Lalu dipancarkanlah cahaya kepadanya, cahaya yang hangat sekali. Matahari yang baik, aku pasti akan lebih sehat jika seluruh badanku bisa disinari matahari ini. Sebaiknya aku melepas topi dan jaketku. Maka laki-laki itu melepaskan topinya dan melepaskan jaketnya. Karena dia ingin mendapatkan sinar matahari yang hangat. Melihat itu, Angin kaget. Dia bilang, hah? Matahari, kau berhasil membuat laki-laki itu melepaskan topi dan jaketnya hanya dengan memohon? Itu bukan hanya memohon dan memaksa, itu bukan sesuatu yang lebih rendah dan lebih tinggi, Angin. Jika kau memaksa, mungkin orang-orang tidak akan mau melakukannya. Tapi jika kau memohon, mereka akan merasa nyaman dan melakukannya dengan sendiri. Kali ini kau benar. Aku pikir selama ini memaksa itu adalah sesuatu yang hebat dan kuat. Aku pikir dengan memaksa, aku akan mendapatkan apapun. Ternyata memaksa tidak lebih baik dari memohon. Dan sejak hari itu, Matahari dan Angin tetap berteman dengan baik. Dan Angin mendapatkan pelajaran penting adik-adik, bahwa memaksa tidak lebih baik dari memohon. Dan yang harus dia lakukan adalah memohon. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol. Green Madu Hijau. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. Green, rajanya madu hijau. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada.
Kerusuhan aksi demo tolak undang-undang TNI di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Hai adik-adik. Kak Ojan tadi ditiup angin sangat kencang. Dia memaksa Kak Ojan untuk tidak berdiri, tapi Kak Ojan malah berdiri dengan tegak. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar dongeng tentang matahari dan angin. Kita bisa belajar dari cerita tadi. Ternyata kamu lebih memilih yang mana? Memaksa atau memohon? Ya, kita akan lebih menjadi orang yang baik kalau melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu dengan memohon. Sekarang Kak Ojan mau tanya, apa yang biasa kamu inginkan yang kamu melakukannya dengan memaksa? Menginginkan mainan? Ibu, aku mau beli mainan itu. Mainan itu bagus banget. Aku mau beli ini ya, Bu. Kata ibunya, Dek, hari ini ibu tidak banyak uang. Kita tidak bisa beli itu ya. Tapi Bu, itu mainan yang aku inginkan. Kamu menginginkannya, tapi belum tentu membutuhkannya. Ibu, aku mau. Pokoknya hari ini kita harus beli mainan itu. Titik. Hah? Adik-adik, jika yang kamu lakukan seperti itu namanya memaksa. Ya, dan memaksa itu tidak baik. Coba ingat-ingat, apalagi yang kita lakukan dengan memaksa. Kamu ingat? Adek, ini kan aku lagi main di sini. Adek jangan main di sini. Adek di sana aja. Tapi kakak, aku kan juga mau main di ruangan ini. Iya, tapi kakak lagi main di ruangan ini. Kalau kamu ada di sini, nanti kakak nggak bisa naik sepeda dengan leluasa. Kamu ke sana. Ih, kakak. Tapi kan aku juga suka main di sini. Di sini kan ada AC-nya, adem. Kalau di sana gerah. Pokoknya adek mainnya di sana. Kakak mau maksa. Yang kamu lakukan jika seperti itu namanya memaksa. Dan memaksa itu tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti coba kamu ganti memaksamu dengan memohon. Sewaktu-waktu kalau kamu pengen sesuatu, kamu bisa bilang ke ibu, Ibu, aku melihat mainan itu bagus banget. Aku suka mainan itu. Boleh beli nggak, Bu? Please. Kata ibu, Dek, hari ini ibu tidak punya uang banyak. Nggak bisa beli ya. Tapi Bu, iya Bu, aku paham. Aku mau mainan itu. Bisa minta tolong belikan? Ya, kamu mengatakan kata yang benar. Tolong. Lalu kata ibumu, Dek, tetap saja ibu nggak punya uang. Ibu, tapi maksudnya iya Bu.
Kalau begitu aku minta tolong beliin nanti kalau udah ada duit ya, Bu. Itu kamu memohon dengan baik. Teman-teman, salah satu kata yang biasa dipakai untuk memohon adalah tolong. Kamu tahu kata itu? Tolong. Sekarang kita bareng-bareng mengucapkan tolong ya. 1, 2, 3. Tolong! Tolong! Bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya. Itu malah meminta tolong dari mara bahaya. Maksudnya, kata tolong kita letakkan di kalimat di mana kita menginginkan sesuatu atau minta bantuan. Misalnya, Bu, tolong ambilin bukuku yang di atas lemari, aku tidak sampai. Atau, Bu, tolong ambilin handuk, aku lagi mandi. Atau, Ibu, tolong kecilin suara HP-nya dong, aku lagi belajar terganggu. Kalau kamu meletakkan kata tolong di kalimatmu, kamu sedang memohon. Sedang apa? Memohon. Dan itu bagus sekali. Kalau adekmu sedang bermain dan dia mengganggu, kamu juga bisa katakan, Dek, kakak lagi main di sini. Tolong kamu pindah ke sana ya. Ih, kakak, tapi kan aku juga mau main di sini. Iya, tapi kakak sedang main. Bisa minta tolong pindah? Kalau kamu mengucapkan itu, kamu berarti melakukan memohon. Tapi kak, aku nggak mau pindah. Ya sudah, kakak yang pindah. Nah, adik-adik bintang kecil, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berharga, di mana kalau kita ingin sesuatu, kita menginginkan bantuan, kita katakan satu kata yang sangat ajaib dan bisa membuat orang lain lebih suka dengan kita, dan kita bisa disukai oleh orang lain. Apa katanya tadi? Tolong. Yuk kita ucapkan lagi, apa katanya? Tolong. Sekali lagi, tolong. Sekali lagi, tolong. Sekali lagi, tolong. Tolong, minta tolong untuk sesuatu yang kita inginkan, dan itu akan lebih enak untuk didengar. Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Dan mulai hari ini kita janji menjadi orang yang lebih suka memohon dan meninggalkan cara memaksa. Karena kita sendiri tidak suka dipaksa, kan? Baik, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Bintang Kecil. Jangan sampai ketinggalan, karena akan ada cerita yang banyak dan menarik lainnya di episode berikutnya. Dah.
ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.